Assalamualaikum Teh. Selamat pagi. Kami dari mahasiswa Dekan Riset Komunikasi Visual Unikom. Di sini kita sedang berbicara dengan siapa? Oh iya, Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya Lili Nurhayati dari Kehumasan Masjid Salaman ITB. Ya, kebetulan perkenalkan Teh, saya Faisal. Ini Fauzi Agung. Faisal Fauzi Agung. Ya. Jadi tujuan kita wawancara Teh ini, kita ada keperluan buat tugas. Iya. Salah satu mata kuliah yaitu SDKV 2 yang tugas utamanya adalah membuat desain informasi di ruang publik. Oke. Kebetulan ruang publik yang kita dapat itu di Masjid Salaman ITB ini. Oke. Mungkin buat pertanyaan yang pertama, kita mau tanya dulu nih, sejarah berdirinya Masjid Salaman ITB itu gimana sih Teh? Oke, kalau sejarah itu awalnya diinisiasi oleh beberapa mahasiswa. Ada 4 mahasiswa utama yang menginisiasi keinginan berdirinya sebuah masjid. Nah, kenapa keinginan itu timbul? Pada saat itu tahun sekitar 60-an itu sangat jarang ada masjid kan. Karena kan waktu itu kan masih masih dijaga ketat oleh tentara dan lain sebagainya. Itu tuh masa-masa saat itu gitu ya. Dan mereka itu selama ini kalau sholat wajib gitu ya, itu tuh ada di lorong, di bawah tangga dan lain-lain. Dan di kampus pun tidak punya musola sama sekali, fasilitas ibadah tidak ada sama sekali saat itu. Nah, terus kemudian kalau sholat Jumat mereka harus berjalan kurang lebih 5-8 km kurang lebih ya. Itu tuh karena kan ini dulunya masih hutan ya, kalau di sini dulu ladang jagung sekelilingnya itu kan hutan-hutan semua. Jadi mereka kalau jalan itu sebetulnya ke Masjid Cipaganti yang di Cipaganti. Tahu nggak? Di Masjid Cipaganti mereka tuh sholat Jumatnya ke sana dari ITB ke Cipaganti. Tapi kan kalau dulu karena ini masih hutan semua, jadi jalannya harus keliling gitu. Makanya itu terasa lebih jauh gitu. Nah, terus lama-kelamaan timbul keresahan kenapa kita nggak punya fasilitas untuk kita beribadah gitu kan, sampai akhirnya ya oke lah, 4 orang ini founding fathers ini tuh berinisiasi untuk yuk kita bikin masjid. Dan kemudian saat itu untuk pendirian masjid ya sholat aja dijagain tentara, apalagi pendirian masjid, dan apalagi ini adalah kampus gitu ya. Jadi kalau misalkan di saat itu masjid di instansi atau di kampus itu hampir belum ada. Jadi adanya itu masjid kampung, masjid desa, masjid kota gitu ya. Jadi kalau misalnya masjid di kampus itu belum ada, makanya Masjid Salaman itu menjadi pelopor masjid kampus ya, masjid kampus pertama yang ada di Indonesia. Nah, saat itu karena mereka tahu kalau misalkan mendirikan masjid itu tidak mudah, maka 4 founding fathers kita itu berinisiasi juga untuk meminta perlindungan dalam pembangunan Masjid Salaman langsung ke Presiden Indonesia saat itu, Presiden RI pertama Insinyur Soekarno. Jadi beliau ini, founding fathers ini pergi ke Jakarta untuk meminta persetujuan dan meminta perlindungan dalam pembangunan masjid. Akhirnya Insinyur Soekarno memberikan izinnya dan memberikan perlindungannya kalau beliau itu akan melindungi pembangunan Masjid Salaman, karena Soekarno berharap semangat inovasi yang ditunjukkan Salaman jadi terus juga nama Salaman tuh yang ngasihnya tuh bukan dari founding fathers itu, tapi yang ngasih namanya itu adalah dari Soekarno sendiri. Kenapa? Jadi karena ketika beliau melihat arsitek dari Salaman, kalau misalnya teman-teman udah pernah sholat di sini, ada kubah? Nggak ada kubah. Kalau misalnya sukanya biasanya ada kubah ya? Iya. Terus di tengahnya ada tiang nggak? Ya, biasanya ada kalau di masjid-masjid umum. Kalau masjid umum ada, kalau Salaman tuh nggak adanya. Itu yang mungkin salah satu tidak ada kubah, yang kedua tidak ada tiang, jadi tidak memutus saf sholat gitu ya. Dan itulah yang dilihat oleh Insinyur Soekarno kalau ini adalah masjid yang futuristik gitu ya. Dan akhirnya teringat sahabat Nabi ketika perang Khandaq itu sebagai teknokrat. Jadi kan masjid ini kan didesainnya itu kan sama seorang maksudnya
orang yang berkuliah arsitektur di ITB gitu ya. Jadi memang melihatnya oh ini teknokrat gitu. Jadi ingat salah satu sahabat Nabi teknokrat juga di zaman ketika perang Khandaq itu Salman Al Farisi. Jadi akhirnya Soekarno menamakan oke lah ini masjid saya lindungi dan kemudian diberikan nama Masjid Salman. Dan pembangunannya itu selesai pada tahun 72 dimulai dari tahun 63. 1963 mulai dibangun, selesainya 1972. Dan masjid pertama, maksudnya bangunan pertama yang dibangun bukan masjid, tapi menara. Menara. Biar azan kedengeran. Selama ini azannya nggak kedengeran, jadi lihatnya jam. Oh ini udah waktunya zuhur, lihat jam aja udah. Terus sholat Jumat pertama itu bukan di Masjid Salman, tapi di aula, kalau tidak salah di aula Barat ITB gitu. Jadi di aula Barat ITB akhirnya diizinkan untuk sholat Jumat. Kemudian ketika masjidnya rampung selesai 72 itu barulah sholat Jumat dilaksanakan di Masjid Salman. Nah itulah jadi penandatanganan surat jaminan ya, ada kalau teman-teman mau lihat ini ada surat jaminan dan ini sudah kita buat prasastinya, itu ada di sebagian di sebelah barat, di sebelah sana kalau mau foto boleh. Nah ini adalah surat jaminan dari Insinyur Soekarno dan menyatakan nama Salman itu dari beliau. Ini ditandatangani tahun 1964. Oke gitu. Itu jadi kalau sejarah singkatnya itu. Terus kalau YPM-nya sendiri kan ini ada masjid, ada Yayasan Salman. Kalau yayasannya Salman itu sendiri itu di akta notaris itu tahun 1963. Jadi yayasannya itu berdiri secara legalnya itu tahun 1963. Kalau bangunannya itu mulai di 1962 dan rampung di 1973. Jadi masjidnya belum rampung tapi yayasannya udah ada. Gitu. Nah, terus inilah para founding fathers-nya Salman. Ini ada 4 orang. Yang satu itu Prof. Ahmad Sadali, beliau itu profesor seni rupa. Terus yang kedua ada Insinyur Ahmad Nu'man. Nah, ini beliau yang menggambar. Yang menggambar arsiteknya itu adalah beliau, Insinyur Ahmad Nu'man. Kalau kalian teman-teman dicari di Google itu beliau dikenal sebagai Profesor 1000 Masjid itu, kalau arsitek 1000 masjid, arsitek 1000 masjid. Oh iya. Jadi iya. Pak Ahmad Nu'man ini dikenal sebagai dengan istilah arsitek 1000 masjid karena saking banyaknya masjid-masjid yang beliau gambar gitu ya, yang beliau desainkan betul. Terus yang berikutnya lagi Profesor TM Sulaiman, itu beliau dari Profesor Teknik Elektro ITB. Terus yang terakhir Dr. Muhammad Imaduddin Abdurrahman, mungkin kalau teman-teman mau cari di Google lebih dikenalnya sebagai Bang Imad. Bang Imad. Nah, Bang Imad inilah yang menginisiasi ada kaderisasi di Salman, ada kaderisasi di masjid gitu ya. Aktivis-aktivis itu dibina, dikaderisasi dan lain sebagainya, itu awal mulanya pelopornya adalah Bang Imad. Begitu. Jadi 4 orang inilah founding fathers kita yang menginisiasi dan mengembangkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada di masjid. Jadi masjid itu tidak hanya diperuntukkan untuk ibadah mahdoh saja. Misalnya sholat 5 waktu, terus kemudian sholat Jumat dan lain-lain. Tidak hanya itu, tapi banyak hal semua aspek kehidupan manusia itu esensialnya itu bisa dilaksanakan, bisa diawali, bisa dirumuskan, bisa bisa dicetuskan itu dari masjid. Nah, itu semangatnya. Gitu, itu kalau dari sejarahnya. Panjang ya? Lebih panjang lagi, ada bukunya soalnya. Gitu. Oh, ada bukunya. Ada bukunya. Mau baca bukunya ada di perpustakaan. Ada buku sejarah Salman, bilang aja mau baca. Berarti jangka waktu pembangunan itu kurang lebih kayak 9-10 tahun gitu ya? Kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Betul. Pembangunannya kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Kan buat ngumpulin dananya, terus pembebasan lahan. Karena dulu ini di ladang jagung. Punyanya aku lupa itu semacam kalau kita bahasanya sekarang komunitas, kalau waktu itu bukan komunitas, dari tani gitu. Ini ladang jagung jadi pembebasan. Cuman pada ini sebenarnya tanah ini tanah negara, bukan tanah perseorangan. Sama seperti ITB.
Jadi tanah nih yang di Salman itu dengan tanah ITB sama-sama tanah negara di bawah atas nama ITB. Gitu. Baik, ya, berarti pertanyaan yang kedua ya teh, profil lengkapnya masih sama ITB itu gimana aja sih? Profil apa? Profil lengkapnya. Profil lengkap. Kalau profil lengkap, mungkin kalau kita mulai dari struktur organisasi Salman itu cukup berlapis. Yang paling tinggi itu majelis pembina, yang paling tinggi. Majelis pembina. Ya, yang paling atas itu majelis pembina, terus yang di bawahnya majelis pembina itu ada pengurus, dewan pengurus. Majelis pembina, dewan pengurus, terus berikutnya lagi itu bagian teknis adalah manajemen, tim manajemen. Nah, dari manajemen itu ada staff dan lain-lain ya. Nah, di bawah manajemen baru aktivis. Jadi kurang lebih ada 4 lapisan: majelis pembina, pengurus, manajemen, dan aktivis. Kalau manajemen itu sampai dengan staff. Jadi sebenarnya kalau masing-masing itu ada kepala-kepalanya, misalnya ketua majelis pembina, terus misalnya ketua umum pengurus, terus manajemennya itu dipimpin oleh direktur eksekutif. Nah, di bawah direktur eksekutif itu ada manajer, asisten manajer, dan staff, dan juga supervisor. Di bawahnya lagi baru aktivis. Kayak gitu. Jadi penggambarannya seperti itu. Terus kalau misalnya profiling yang lainnya, Salman itu ada 8 bidang. Nah, bidang yang pertama itu adalah ini paling dekat ini bidang bidang BPP itu bidang pengkajian dan penerbitan. Jadi kajian-kajian ilmu, tafsir Salman, terus pembuatan buku-buku itu semuanya lahir dari program-program di bawah BPP. Betul. Salah satunya juga perpustakaan yang mereka kelola. Terus yang kedua bidang dakwah. Bidang dakwah ini membawahi program-program tentang peribadatan. Nah, selain peribadatan juga pengajaran dari mulai kalau ibadah misalnya kan ngurusin 5 sholat waktu nih, kajian rutin, terus kemudian kelas-kelas pengajaran seperti kelas tahsin, kelas bahasa Arab dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada LPP, Lembaga Pengembangan Pendidikan. Kalau dia memang fokusnya tentang pengembangan dari pendidikan itu sendiri. Jadi kan karena kurikulum kan berganti-ganti terus. Nah, mereka itu salah satu yang mempelajari kurikulum tersebut dan mengajarkannya kepada sekolah-sekolah. Itu salah satunya. Terus juga yang keempat itu ada BMKA, bidang mahasiswa kaderisasi dan alumni. Memang ini dikhususkan membawahi bidang yang berkaitan dengan mahasiswa, mau kaderisasi mahasiswa, kegiatan-kegiatan mahasiswa dan lain sebagainya. Dan juga pengembangan atau misalnya kalau mahasiswa ini udah lulus nih, nah dia mau kemana? Nah, itu kita ada keprofesian dan segala macam. Talent mapping juga bisa dilaksanakan di BMKA. Itu BMK. Terus kemudian ada Pusat Halal Salman. Kalau Pusat Halal Salman kita mempelajari di situ tuh mereka membawahi bidang untuk sertifikasi gitu ya, sosialisasi tentang halal lifestyle, halal produk dan lain sebagainya. Terus berikutnya lagi itu ada bidang sarana prasarana. Ya memang kalau sarana prasarana kita semua tahu lah ya tentang perawatan, terus misalnya perawatan, renovasi dan sebagainya tentang gedung, alat, pengadaan dan lain-lain gitu. Terus kemudian yang terakhir itu adalah Sekretariat Humas dan Personalia yang di situ saya ada di dalamnya. Kita ada 3 Sekretariat Humas dan Personalia. Personalia yang berhubungan dengan SDM-nya semua karyawan yang ada di Salman. Terus kemudian kehumasan hubungan baik internal eksternal atau eksternal internal. Terus kemudian ada sekretariatan tentang administratif. Nah itu kalau profil tentang bidang-bidang yang ada di Salman. Terus kalau berikutnya lagi selain itu juga kita ada KBIHU kelompok bimbingan ibadah haji umroh gitu ya, gitu. Palingan kalau soal profil cukup nggak kalau kurang tambah? Cukup sih. Berarti tadi kan kita sempat keliling juga nih teh. Berarti emang kantor itu bukan kantor, sekretariat dari 8 bidang. Sampai bahas 8 bidang yang ada di bawah Salman ITB. Kita mau nanya lagi nih teh, buat fasilitas yang di Salman ITB ini buat umum gitu kah atau gimana ya? Iya, kalau untuk fasilitas otomatis kita untuk umum. Ada kecuali mungkin ada fasilitas yang diperuntukkan tertentu, misalnya mihrab.
mihrab kan tidak untuk umum ya. Satu untuk imam, mau azan segala macam. Terus kalau misalkan ada tamu-tamu pembicara, misalkan kita kan suka ngadain talk show ya, talk show kajian, nah itu tuh singgahnya atau apa sih namanya, ruang tunggunya itu ada di mihrab itu. Jadi kalau mihrab memang tidak bisa diakses untuk semua orang gitu, yang berkepentingan saja. Dan fasilitas lain paling perkantoran otomatis kan itu tidak untuk umum ya, kalau misalkan yang umum kan, dan sisanya baru untuk umum, masjid, toilet, kamar mandi, perpustakaan, gedung aula itu bisa diakses sama umum, tapi kita ada prosedur administratif gitu ya. Jadi sifatnya peminjaman. Terus ada ruang-ruang kelas juga bisa diakses sama umum, pun sama seperti gedung serbaguna. Jadi aksesnya itu dengan skema peminjaman kayak gitu. Ada kirim surat dan lain sebagainya lah gitu. Terus kemudian fasilitas lain itu kita ada kantin ya, mungkin semacam kantin, tapi ada beberapa jenis makanan atau kios gitu ya, kios makanan, mungkin mini food court kali ya. Jadi karena ada empat tenan yang ke makanan itu, terus ada semacam toko kecil ya di Istek itu gitu. Nah itu untuk beragam kebutuhan, ATK ada, terus dari mulai fashion juga ada, fashion, ATK, food and beverage, terus obat-obatan ada juga. Ya memang tidak selengkap dengan supermarket ya, ini mah hanya kecil saja, minimal saja. Jadi terus ada fasilitas nih, lapangan, terus kemudian listrik, air gitu ya. Kalau mau ngecas, mau minta air tuh silahkan, mangga. Terus kemudian fasilitas lainnya itu apa ya? Fasilitas lainnya itu Salman terbuka 24 jam. 24 jam. Yes. Salman terbuka 24 jam. Jadi kalau misalkan ada musafir mau istirahat nih, misalkan di Salman gitu ya, datang ke Bandung tengah malam, kemudian mau istirahat sebentar sebelum subuhnya lanjut perjalanan, itu mangga, silakan, sangat diperbolehkan gitu. Palingan lapor ke security aja gitu, biar sama-sama saling memantau. Terus kita juga ada fasilitas CCTV-nya. Terus security juga 24 jam. Kalau parkir, kita ada parkir tapi nggak 24 jam gitu ya. Kita tutup jam 9 malam, buka lagi nanti pagi sekitar jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi. Ya, jadi tutupnya jam 9 sampai jam 6 pagi. Gitu. Kecuali kalau ada event-event tertentu, misalnya itikaf nih. Kalau itikaf, kalau nggak salah itu buka 24 jam gitu. Tapi buat parkirnya sendiri teh, selain yang di lapangan di belakang sini, ada lagi nggak di tempat lain gitu? Nggak ada. Ya, ada di basement. Di basement ya? Jadi tempat parkirnya Salman itu satu di basement, terus yang kedua di belakang itu yang di sana, yang lapangan parkir motor. Terus kemudian di samping sini di depan kantin itu untuk mobil. Di sini untuk mobil, yang depan sana itu untuk motor. Kalau di bawah di basement ada mobil sama motor. Kalau akses masuknya teh gimana aja? Akses masuknya itu kita punya 4 sisi. Satu di Gelap Nyawang, itu yang sana kalau bisa mau parkir ya. Oh iya. Dari Gelap Nyawang kan ya, kalau mau parkir itu masuk. Terus kemudian yang kedua ada pintu kecil penghubung antara Masjid Salman dengan ITB, itu ada di bagian barat, di Jalan Ganesha, tapi bagian barat di belakang masjid sini. Gitu. Terus yang ketiga itu jalan kecil, itu biasanya akses mahasiswa dari kampus misalnya mau ke Salman, mau sholat dan sebagainya, itu lewat situ biasanya. Jalannya kecil kok. Tidak bisa diakses untuk kendaraan, hanya pejalan kaki saja. Terus yang ketiga itu gerbang utama. Gerbang utama tuh yang ada di Ganesha juga, tapi bagian timur di sebelah sana. Nah, kalau itu untuk pejalan kaki juga, untuk akses kendaraan itu nggak bisa, kecuali untuk event-event tertentu. Ya, kalau event dan ada urgent memang harus masuk mobil, baru kita buka gitu. Itu jadi customize lah kalau yang di gerbang, tapi tidak dibuka untuk umum, itu saja. Nah, yang dibuka untuk yang kalau kendaraan buka untuk umum yang tadi, yang jalan yang kecil itu. Terus yang keempat itu kita ada jalan kecil untuk pejalan kaki juga di Ciung Wanara dekat lapangan futsal. Ciung Wanara di sebelah sini, di samping sini. Kalau misalnya jalan dari sini ke sana, ke kanan tuh ada. Jadi sebelum gerbang utama itu ada di sebelah kanan. Itu buat pejalan kaki juga. Jadi itu 4 akses untuk masuk ke area Salman. Dan yang dikunci yang mana? Yang parkir sama gerbang utama. Jalan kecil yang di Ciung Wanara buat pejalan kaki, sama yang di sebelah barat itu terbuka. Itu nggak ada kunci, nggak ada gerbangnya, nggak ada
gitu. Berarti buat akses masuk enak banget ya, maksudnya banyak Banyak akses, titik-titiknya, dan buat akses. musafir juga enak banget sih, 24 jam kan bisa Oh, 24 diakses. jam. Dan biasanya masjid tuh habis sholat isya dikunci gitu ya, Iya, ditutup biasanya. gitu. Kalau kita mah enggak, karena kita juga kebiasaan mahasiswa ITB itu suka bikin ngerjain tugas ya. Ngerjain tugas itu kan tidak mengenal waktu, itu benar-benar tidak mengenal waktu. Jadi kalau misalkan kosannya jauh, sedangkan dia praktikum sampai malam, itu biasanya lanjut ngerjain tugas tuh di sini di pelataran masjid sampai pagi. Mereka tuh sampai pagi bisa sampai tidur di situ juga gitu. Kayak gitu sih. Nah, apakah soal keamanan ya kita jaga masing-masing meskipun kita ada CCTV juga. Kayak gitu sih. Makanya di Salman tuh udah 24 jam gitu. Dan kalaupun misalnya ada kebijakan udah kita tutup aja pun tetap nggak bisa. Kecuali kalau kita bangun benteng sekeliling Salman itu baru aksesnya akan sangat terbatas. Kita bisa tutup jam 8, saya jam 8 malam kita tutup. Gerbangnya cuma satu atau depan belakang aja, terus sekelilingnya tuh dibentengin semua. Itu baru bisa. Selagi itu belum ada benteng nggak bisa, itu Salman harus 24 jam. Gitu. Jadi selain Salman itu sebagai masjid kampus, dia juga sebagai masjid publik. Gitu, karena kita berada di tengah-tengah kota ya. Iya, sangat multifungsi gitu. Betul, kalau ada yang safar, yang jalan-jalan, dari BIP jalan, aduh capek, gue istirahat, yang ngadem di sini. Suka jalan-jalan di BIP nggak? Nggak ya? Oh suka, ya. Istirahatnya di mana, ayo? Udah sana. Oh, Di mana? gitu sih. Terus Masjid Salman ini ada berapa aja? Kalau boleh tahu. Ada, oke. Kalau pusatnya di sini ya. Terus Salman itu, alhamdulillah kita bangun. Gue kalau perusahaan mungkin cabang ya atau anak perusahaan gitu ya. Cabang yayasan gitu. Kalau yayasan tidak, hanya masjidnya saja. Jadi kita kan kalau Salman itu punya cita-cita ada pembangunan rumah sakit Salman Hospital yang ada di Soreang. Nah, tapi memang gedung rumah sakitnya belum dibangun, tapi yang sudah dibangun itu adalah masjidnya dulu. Jadi kita bangun masjidnya dulu dan kita namakan Masjid Salman Rasidi di sana. Ada Salman, ada Rasidinya. Nah, terus Masjid Salman Rasidi itu sebagai perpanjangan tangan buat kebermanfaatan Salman itu biar lebih luas lagi dan menjangkau. Kan kalau di Soreang berarti kan kabupaten ya. Jadi bagian kotanya di sini, terus bagian kabupatennya itu di sana gitu. Terus kalau apakah dakwanya sama? Insya Allah sama. Terus untuk asetnya juga sama-sama. Insya Allah untuk manajemennya juga itu perpanjangan dari Salman itu sendiri. Ada satu lagi itu di Masjid Khairina namanya di Ciburial. Nah, kalau itu memang ada wakaf tanah gitu ya dari alumninya ITB, terus kemudian dijadikan karena itu dalam satu lingkungan kayak desa gitu. Jadi dibangunlah di situ ada madrasah atau madrasah sekolah agama gitu ya. Madrasah, terus ada masjidnya juga, terus ada sekolah TK-nya juga dan ada pemberdayaan masyarakatnya di situ melalui hidroponik dan lain sebagainya itu ada di situ. Jadi dan itu juga sebagai salah satu perpanjangan tangan dari Salman gitu. Untuk saat ini baru itu sih gitu. Kalau dari Salman yang benar-benar nanti ada lagi lah. Makin luas ya Salman itu. Kalau yayasan mah hanya di sini saja. Di Pusatnya di sini dan yayasan jadi kantor kalau nyari kantor YPM di mana ya di sini, nggak di yang lain-lain. Jadi kalau misalnya Rasidi ya punya kantor sendiri ya buat mereka sendiri gitu. Terus kalau untuk Hairina pun sama gitu. Soal tadi kita sempat lihat di depan situ ya ada kayak spanduk itu pembangunan Masjid Salman itu di kota mana? Sorong kalau nggak salah. Soreang. Ini apa sih namanya? Ada loh di depan tuh. Baduy. Oh, Baduy bukan? Bukan Baduy. Banten. Iya kalau nggak salah ada di apa sih namanya? Di Banten ya kalau namanya apa ya? Kalau itu lebih ke pembangunan masjid. Jadi kalau misalnya kan kita tuh ada badan amal, kita ada 2 badan amal. Satu yang khusus untuk zakat bernama Salman, yang kedua tuh untuk wakaf Salman. Wakaf Salman tuh khusus untuk wakaf gitu ya. Nah, ada daerah-daerah yang kita bantu untuk mendirikan masjid. Jadi di situ tuh nggak pernah ada masjid.
masjidnya tuh tahu masjid yang kayak rumah panggung gitu, yang kayak gitu-gitu lah ya. Yang mungkin kan apa namanya, kapasitasnya juga mungkin terbatas. Terus kemudian kan kalau misalkan sholat, kalau misalkan kadang hujan bocor dan segala macam gitu ya. Padahal itu dijadikan sebagai tempat ibadah pun sebagai sekolah di masyarakat situ gitu. Akhirnya akhirnya Wakaf Salman itu menggalang donasi untuk pembangunan masjid di situ. Jadi selain untuk peribadahan juga untuk sebagai ruang belajar bagi anak-anak dan lain sebagainya. Nah itu tuh masjidnya tuh kalau nggak salah di Banten ya. Kalau nggak salah tuh di Banten satu, terus satunya lagi tuh apa ya? Saya lupa lagi. Pokoknya ada. Terus satu lagi kita di luar negeri juga kita ada di Jepang. Di Jepang kita udah bangun masjid namanya, aku lupa deh aslinya. Di Jepang satu sama di Indonesia ada satu. Di Banten kalau nggak salah. Kalau di Jepang satu, di Banten satu. Kayak gitu. Kalau itu sih bukan ini ya, jadi nggak beda dengan Salaman Rasidi sama Masjid Hayyun, itu beda. Itu hanya dari kita ada semangat untuk bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Jadi campaign untuk bisa mendirikan masjid. Karena kan di sana kan urgent ya, butuh nih, nggak ada masjid sama sekali gitu. Ya udah kita bantu. Kita bantu buat mencarikan dananya gitu. Setelah itu kita bantu pembangunannya juga benar-benar sampai selesai. Jadi masyarakat tinggal sholat aja, tinggal menikmati fasilitasnya aja. Berarti enak banget ya, maksudnya udah jadi gitu. Iya, tinggal tunggu. Maksudnya bantu dengan otomatis kan kalau campaign itu kan butuh konten ya, butuh data gitu kan. Di sana masyarakatnya ada berapa orang, berapa keluarga, terus ada lahan yang bisa dibangun masjidnya itu bisa berapa luasnya, terus ternyata kebutuhannya itu ternyata yang tersedia itu cuma 100 meter persegi misalnya. Tapi kalau lihat dari masyarakatnya itu ternyata butuhnya itu 250 meter persegi gitu, berarti harus ada pembebasan lahan kayak gitu, nanti dibantu juga sama-sama. Tapi kalau misalkan dari luas lahannya sudah cukup untuk bisa memenuhi memenuhi kapasitas masyarakat yang di situ untuk beribadah, sekolah dan lain sebagainya, ya udah berarti 100 meter persegi, tinggal cari dana untuk pembangunannya atau untuk renovasi dan lain sebagainya. Pun untuk kelengkapan fasilitasnya, kan selain bangunan kan butuh speaker, ya kan, butuh misalkan mungkin harus ada mihrabnya, ada speakernya, terus misalnya ada karpetnya, gitu, Al-Qur'annya, mungkenahnya dan lain sebagainya, benar-benar sampai lengkap. Insya Allah masyarakat tinggal menikmati saja dan bisa beribadah dengan khusyuk gitu. Iya, mungkin semua pertanyaan kita udah kejawab banget sih sama Teh Lila ini. Mungkin segitu aja ya pertanyaan dari kita. Sebelumnya kita makasih banyak Teh Lila. Sama-sama. Mohon maaf tadi agak mengganggu ya. Iya, nggak aman-aman. Ya, semoga informasi yang Teh Lila kasih ke kita bermanfaat buat kita, pun sebaliknya. Amin. Ya, semoga bermanfaat dan semoga cukup ya. Amin. Kalau misalnya kurang tinggal tanya aja. Siap. Ini aja sih Teh. Oke, siap kalau gitu, nggak apa-apa. Saya pamit. Iya. Ya, Sama makasih. izin foto-foto Teh di sini. Boleh, silakan langsung, kalau mau foto-foto langsung aja. Ini itu masjidnya, itu lapangan, terus kemudian ini namanya gedung kayu. Ini gedung kayu, ini gedung legend juga. Jadi setelah masjid itu gedung kayu ini. Jadi dan ini arsiteknya di pembangunannya, bentuk bangunan bahannya itu tidak ada perubahan sama sekali. Kayunya masih kayu yang zaman dulu. Gitu. Paling penambahan bawahnya aja. Kalau ada yang lapuk-lapuk juga cuma sedikit. Karena ini masih kayu jati yang lama. Gitu. Terus juga sana kantin, terus ke belakangnya lagi di sana tuh ada kantor KBH dan lain sebagainya. Jalan-jalan aja deh keliling-keliling ya. Kalau gitu, punten saya nggak bisa nemenin, saya langsung lanjut ke kantor ya. Ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Oke teman-teman semua, ya setengah jam nih.